insya Allah inilah wajah-wajah yang akan mendapatkan kitab catatan dari tangan sebelah kanan nanti, Bapak Ibu. Amin. Ya pokoknya ada surat Tuhan yang bisa ustaz dan Allah harus kita minta. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bertambahnya tahun ini, bergantinya bulan Rajab ini, mari kita periksa, kita hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab berpesan kepada awak Bapak Ibu, hitung-hitung dirimu, hisab periksalah dirimu sebelum Allah nanti menghitung hisab. Allah yang maha teliti, Allah yang maha mengamati, tidak akan ada yang tercecer, yang terlupa dari apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan amal ibadah maupun keburukan perbuatan dosa. Insya Allah tidak pernah lepas dari pengamatan Allah. Iko Bapak Ibu, setiap awak-awak itu penjaga awak masing-masing awak berdua boleh. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya kami telah mengutus dua malaikat penjaga kepada kalian, kata Allah. Kiraman katibin, sebelah kanan kiraman, sebelah kiri katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jangankan yang zahir, jangankan yang nyata, yang batin pun, yang dalam hati pun, terniat saja Allah telah memberikan pengetahuan kepada malaikat untuk mengetahui. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah doa ini Allah Bapak Ibu tidak lama. Pakai kopi ini. Maaf, bonus ya? Iya. Bonus ya, Om. Lori jatuh lori. Ini ayam kau pula san. Kowe. Itu kan kau. Ika apa ini? Pengaruh jadi mudik. Jadi kau bukan kayak apa sih? Durian. Durian itu. Tidak bisa dilanjutkan. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak akan lama kita hidup di dunia ini. Rasulullah sudah memberikan ramuan jawab. Rasulullah sudah memberikan informasi. Amaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Ya Mas, umur umatku kata Rasulullah itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Wa kulluhu, memang ada yang lebih dari 70 itu, tapi hanya sedikit. Itu mantapnya Rasulullah SAW. Nah langsung diponisnya dong. Umur umatku hanya 60, tidak. Umur umatku hanya 70, nah. Tapi Rasulullah dibimbing oleh Allah. Umur umatku kata Rasul antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata pada umumnya. Seandainya pun ada yang di atas 70, seketik hilangnya. Makanya besok di kampung awak. Lepas umur saya tutup 75, berarti berjumpa dengan hadis Rasulullah. Kalau ada yang di atas 70 hanya sedikit. Mohon izin, mohon maaf, emak awak 4 bulan yang lalu meninggal di umur 90. Ini termasuk pengecualian yang dikatakan Rasulullah. Sekalipun ada yang di atas 70 kata Nabi Muhammad, hanya sedikit. Bisa dipegang kepada Tuhan. Tapi insya Allah yang hadir ini menyampaikan mudah. Kamu manggil dong. Amin. Ya parah ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itu kisarannya. Makanya mohon maaf, sudah ada peringatan lain dari Allah dalam Al-Quran. Biasanya mirip-mirip ekor rutinitasnya macam Yasin Pak Iyal kan? Iya kita baru Pak Iyal ini 83. Bulan 2. Sama ini berarti. Alhamdulillah. Dalam Quran surah Yasin yang ibu-ibu, yang mama-mama, yang kakak baca sekalian itu sudah diingatkan Allah. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umur
kulitnya, dagingnya turunan kencang, tegang, mohon maaf, lawannya tak boleh begitu. Mata yang dulu bisa melihat dengan jelas, memasukkan bonang ke dalam lubang jarum, enteng dulu jadi. Kini tak panggil anak dipanggil cucu. Ini dikatakan Allah, siapa yang dipanjangkan umurnya akan dikurangi kekuatannya, sampai pada akhirnya nanti akan kembali kepada periode masa anak-anak. Makanya todongnya jawab masyarakat awam. Lapan dulu saya nonton dia apa dia tumbuh, bila balik baca balik. Dia pada namanya dia panggilnya ada banyak baca balik. Kadang-kadang mohon maaf kotorannya sendiri dimain-mainkannya. Memang seperti anak-anak seperti baca-baca. Itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita perhatikan untuk respon kita, persiapan kita menghadapi hari esok tadi. Ada 4 daripada pemberian Allah yang harus kita senantiasa pertanggungjawabkan nanti. Ikuti sempurna puncak haji Bapak Bu. Ikut puncak haji dimulai, anak kopi dan tak masuk diri. Silakan. Saya sudah haji. 4 perkara insya Allah tidak bisa kita lari dari perkataan Allah nanti. Sebab Allah sudah katakan apapun nikmat yang diberikan Allah kan ditanya besok. Summa latus'alunna yawma idzin. Apa saya bu? Summa latus'alunna yawma idzin. Pada hari itu nanti kata Allah akan kami tanya, kami minta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang kami berikan. Diminta semua. Seandainya kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, lancarlah, fasihlah lidah kita menjawabnya. Karena terbukti di dunia semasa hidup memang iyo waktu itu. Makanya dikatakan Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah. Ulun sempat bergerak, beranjak telapak kaki anak cucu Adam pada hari kiamat kata Rasul. Hatta yus'al an arba, maka mereka akan ditanya tentang 4 perkara. Itu kan ditanya besok Bapak Ibu. Itu nikmat yang modal atau Pak Bu? Tidak masuk nikmat yang ketek. 4 nikmat yang senantiasa kita anggap besar itu akan ditanya, diminta tanggung jawabnya besok. La tasulu pada ma'amil yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Ompet ditanya jawab besok. Diminta tanggung jawabnya. Mana yang 4? 1. An umrihi fima afna. Tentang umur, untuk apa engkau habiskan? Umur awak apa? Usia awak besok ditanya, dimintakan jawabnya. Bab umur menjalani dunia 65 tahun. Hitung saja 65 tahun dikurangi masa balik berakal, katakanlah 15 tahun, berarti 50 tahun berusia awak dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sebab kita potong dari anak-anak kan dimasuk, anak-anak belum memayis. Tapi kalau boleh tahun yang laki-laki itu rata-rata sudah memayis, sudah bisa membedakan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang dosa, yang pahala, sudah bisa. Makanya 50 tahun itulah macam dosa. Kalaulah insya Allah bermanfaat umur kita, singkat pun tidak bisa. Maka ini dikatakan dari sini, khairun nas man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kata Rasul, panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Itu kan adalah. Jadi sekali lagi dikatakan tidak usah kita berbangga-bangga menganggap bahwa aku
Rasul. Iyo panjang umurnya, iyo lama hidupnya, tapi banyak membuat keburukan jauh dari Allah, itu tidak ada gunanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, Allah masih cenderung memberikan hidayah kepada kita. Doa azan di awal, lihat coba awal. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, bagaimanapun azan berkumandang, toh ke rumahnya, disuruh kita rumah masuk jadinya, tidak kita mudah. Hayya 'alas shalah. Sadar dia, lobang misalnya, lazar bang misalnya, ini udah semua lagi. Hayya 'alas shalah. Itu contohnya Pak. Mereka banyak yang datang orang semaya, saya kasih isyarat boleh. Harus semua isyarat. Bapak Ibu sekalian, sadar mereka, tahu mereka panggilan azan sudah berkumandang, tapi tidak menghiraukan panggilan Allah. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekali lagi beruntung. Ibaratnya di tepi ini sementara waktu ikut itu ketunggal dan tinggal. Amin. Abi tunggal apa? Ini saudara. Mudah-mudahan tetap toga kokoh tunggal. Ini benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama nikmat Allah akan kita pertanggungjawabkan adalah umur, usia awak, nama ibu awak akan ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Pokoknya tujuan ibu awak asal memberi manfaat kepada orang lain itu sudah baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu kata Rasul adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Anda bermanfaat pada nawa diri awak untuk orang lain. Kalau walau preso. Makanya satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, Bu, siapa yang bertanya? Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan berita kepadaku, sampaikan kepadaku bagaimana caranya aku agar bisa masuk surga dengan mudah. Bagaimana caranya saya bisa dengan mudah masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah hanya tersenyum singkat menjawab, kalau engkau ingin mudah masuk surga, jadilah orang baik. Apa syaratnya Bu? Menjadi orang rukun sunnah syaratnya. Baik ya Rasul, insya Allah saya akan usahakan jadi orang baik. Takwana bagi kehebatannya. Jadi bagaimana membuktikan saya ini orang baik ya Rasul? Baru Rasulullah terangkan. Kalau engkau ingin tahu engkau baik atau tidak, elok atau tidak, coba tanya ke jiran tetangga sekeliling rumah. Kalau baik kata tetanggamu, elok kata tetanggamu, berarti engkau orang baik, bukan orang elok. Tapi kalau kata tetanggamu engkau tidak baik, tidak elok, berarti jujur saja, akui saja engkau belum menjadi orang baik. Sonang cara masuk surga dengan mudah itu Bapak Ibu harus menjadi orang baik. Cuman tanda untuk menentukan orang baik itu tidak boleh kita. Tetangga ukurannya eloknya tetangga elok jauh, buahnya tetangga buah jauh. Makanya mohon maaf, kalau orang itu cukup-cukup dapat ada kemauan tetangga, tapi sampai malam terus pagi sudah sering subuh pagi-pagi itu rumah tetangga atau tanyakan. Tapi singgah kepada itu dulu. Boleh gula 10 kilo, boleh 10 kilo minyak, 3 kilo, boleh topok susu. Nampak anak main-main ke rumah pergi jajan. Baru minta assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kak bang, iya. Aku nak tanya Bu. Tanya apa Kak? Anda apa dulu belakang ada bawa ketek. Menurut dia punya apa kira-kira jawabannya? Eloknya dia bantakan gula tadi 2 kilo, minyak 3 kilo, mori 10 kilo. Bukan begitu cara. Bukan kuning gulai karena kunyit, bukan lemak makan karena santan. Itulah bahasa waktu dulu.
murni hendaknya, tanpa ada pemberian, tanpa ada ini segala macam. Kalau dinilai tenaga kita baik, baiklah kita, insya Allah mudah masuk surga. Jadi yang pertama ditanyakan adalah umur. Yang kedua, wa an jasadihi fima abla, tentang jasadmu, tubuhmu, sehatmu, untuk apa engkau habiskan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang waktu lapang dan waktu sehat selalu kita lupa. Ni'matani ma'budun fihi man katsira minan nas. Kata Rasul, dua macam perkara nikmat Allah yang selalu lupa oleh manusia, termasuk awak, mungkin termasuk Bapak Ibu. Yang pertama, as-sihah, kesehatan. Kodok awak lupa dengan nikmat sehat. Kodok ada tentunya bu. Saya bertemu wajah-wajah